Terakhir kita sampai sini dan kita sampai pada kesimpulan bahwa suatu random walk simetri terskala itu adalah suatu Brownian motion atau Wiener process jika n menuju tak hingga, gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke Brownian motion. Jadi yang pertama adalah tentang kovariansi dari Brownian motion. Apa beda variansi dan kovarian? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu beda kovariansi dan varian? Halo. Apa beda kovariansi dan varian? Rizky. Halo. Ini Rizky tadi. Kalem, Bu. Nggih. Ya, apa beda varian dan kovarian? Varian dan kovarian. Mm-mm. Terusnya ya, Bu. Varian adalah penyebaran kumpulan data sekitar nilai rata-ratanya, sedangkan kovarian adalah kan arah antara baca. Itu ngambil definisi dari mana? Google, Bu. Kalau varian kan yang ada kuadratnya itu kan. Iya, iya. Terus kovarian? Kau no gitu tak? Iya, saya nggak kovarian jarang dengar juga. Loh, kok jarang Saya yang dengar? lupa. Saya Tapi yang lupa. metode statistik ada loh sudah. Ya mungkin saya yang lupa, Bu. Yang lain, apa bedanya varian dan kovarian? Si Ridwan, Ridwan ini sing ndi yo? Aku kok belum hafal ya, karena nggak pernah tak presensi sih. Nanti tak isikan. Mas Ridwan, Ya, Bu. apa bedanya varian dan kovarian? Hmm, Kayak enaknya kalau online itu gak iso bedanya, nggak bisa tatap muka. Mas Ridwan, Ya, Bu. iya. Apa bedanya Hmm, varian kovarian? Varian digunakan dalam statistik untuk menggambarkan penyebaran antara kumpulan data dari nilai rata-ratanya. Sedangkan kovarian mengacu pada ukuran bagaimana dua variabel acak akan berubah ketika dibandingkan satu sama lain. Ya, jadi kalau dilihat dari random variabelnya, kalau varian ada berapa random variabel? Loh, dari definisimu tadi loh. Yang varian ya, Bu. Hah? Yang Yang varian ada berapa random variabel? Kalau kovarian tadi ada berapa random variabel? Kalau kovarian kovarian ada dua. ada dua. Kalau varian satu, gitu ya. Jadi kalau varian itu
mengamati simpangan suatu nilai random variabel dari nilai rata-rata random variabel tersebut. Jadi random variabelnya hanya satu. Kalau kovarian, random variabelnya ada dua, yaitu dia melihat apa simpangan dari satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi ada dua random variabel gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ingat dulu ya, ada matrik kovarian. Jadi matrik kovarian itu bentuknya seperti ini. Ada sigma 11, sigma 12, sigma 13, sigma 21, sigma 22, sigma 23, sigma 31, sigma 32, sigma 33. Yang disebut varian yang mana? Yang kovarian yang mana? Jadi ini matrik kovarian. Jadi yang ini itu varian ya. Kalau yang kuning ini yang dua variabel ini adalah nilai kovarian. Jadi lambang 11 ini berarti sigma 1 kuadrat. Sigma 12 berarti sigma 1 dan sigma 2. Jadi ada dua random variabel gitu ya. Nah, di Brownian motion karena kita bekerja juga dengan we are dealing with random variable di mana random variable tersebut terletak dalam interval waktu 0 lebih kecil sama dengan S, lebih kecil sama dengan T. Dan kita mempunyai WS itu sama dengan WS min W0 dan WT min WS saling bebas. Masih ingat Bu Erika bilang bahwa ada increment yang independen. Nah, increment di situ adalah di sini yang dimaksud. Gitu, potongan-potongan. Nah, karena W0 ini nilainya adalah 0, maka kita akan punya ekspektasi WS itu sama dengan 0. Ini di pertemuan kita sebelumnya kan sudah dibuktikan gitu ya. Di mana WT itu adalah 1/akar N MNT. MNT sendiri itu adalah MK di subsection sebelumnya, di mana MK adalah jumlahan dari XI, I sama dengan 1 sampai N. Begitu. Nah, dari ekspektasi XI, ekspektasi X sama dengan 0, lalu ekspektasi MK sama dengan 0, lalu ekspektasi WT sama dengan 0, maka kita bisa tuliskan di sini ekspektasi WS adalah sama dengan 0. Nah, kalau kemarin kita punya nilai varian dari XI. Varian dari XI apa kemarin? 1 ya. Lalu untuk varian dari MK itu sama dengan T ya. Lalu varian dari WT itu sama dengan TJ+1 minus TJ. Nah, di sini varian dari WS adalah S. Gitu. Nah, untuk ekspektasi WT 0 sama varian dari WT sama dengan T. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Bu. Nah, dari situ kita bisa
mendapatkan ekspektasi WS dikali WT itu adalah, nah, kenapa kok seperti ini, dirubah jadi seperti ini? Karena kita bisa mengevaluasinya itu adalah pada increment, nilai increment. Sehingga kalau ekspektasi WS kali WT, maka ini harus kita rubah menjadi bentuk increment. Nah, merubahnya gimana? Jadi ekspektasi WS, WT-nya ini kita rubah menjadi WT min WS plus WS. Kalau ini kan min WS plus WS, kalau dioperasikan kan akan menjadi ini. Tetapi kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa ambil increment yang ada di sini. Nah, dari sini kita akan punya ekspektasi WS gitu dikali increment. Nah, plus var WS. Kenapa? Karena di sini kan sebenarnya ekspektasi WS kuadrat gitu ya. Masih ingat kalau kita punya ekspektasi X kuadrat kemarin, itu kan kita ambil dari var X sama dengan ekspektasi X kuadrat minus ekspektasi X kuadrat. Nah, ini kan sama dengan 0. Berarti var X sama dengan ekspektasi X kuadrat. Begitu juga dengan ini. Ekspektasi WS kuadrat, maka kita bisa ambil dia sebagai var WS. Bisa diterima? Jadi dari sini ke sini. Apakah bisa diterima? Ya bisa Bu. Nah, dari sini, maka kita bisa evaluasi bahwa var WS itu sama dengan S. Begitu. Nah, sedangkan yang di sini, maka evaluasi kita adalah ekspektasi WS. Nah, ekspektasi WS yang sama dengan 0, sehingga di sini 0. Sehingga 0 plus S. Nah, tanda ini adalah S lebih kecil nilainya dari T. Gitu. Ini saya pakai oret-oretannya Zoom, sehingga saya harus hapus. Anda butuh mencatat apa enggak? Sudah? Saya clear ya? Iya Bu. Ini clear ya. Lupa tempatnya. Nah, sedangkan Brownian motion adalah suatu martingale. Dari mana buktinya Brownian motion adalah suatu martingale? Maka kita bisa ambil WT, ekspektasi WT di sini adalah ekspektasi WT min WS plus WS. Nah, dari sini kita bisa ambil ekspektasi WT min WS plus WS itu sendiri. Nah, ini sebenarnya lambangnya gimana ini kalau martingale? Ekspektasi WT T-nya kan di sebelah kanan ya, berarti ini yang berfungsi sebagai N plus 1. Di mana Fs. Gini ya, benar ya? Gimana? Nah, ekspektasi WT-nya itu di modifikasi menjadi WT min WS plus WS Fs. Gitu. Sehingga
bisa kita pisahkan ekspektasi WT min WS, di sini FS, plus ekspektasi WS dengan diberikan FS. Nah, kalau ini sendiri kan kita peroleh sama dengan WS. Nah, yang di sini ekspektasi WT min WS dengan diberikan FS, kita akan punya nilainya adalah sama dengan 0. Sudah dicatat? Lanjut, bisa? Iya bisa Bu. Saya clear. Nah, sekarang kita masuk quadratic variation. Jadi kalau di statistik kita mengetahui adanya variansi, maka kalau di kalkulus stokastik itu kita akan punya quadratic variation. Definisi dari quadratic variation adalah ketika kita punya atau diberikan pi sama dengan T1 sampai Tn, artinya apa? Dalam rentang waktu T1 sampai Tn yang diskrit, dan dalam rentang ini adalah suatu partisi dari 0 sampai T besar. Jadi, kita akan punya suatu partisi, semuanya beda. Jadi, kita punya seperti ini, 0 sampai T. Dan di sini kita akan punya T1, T2, T3, dan seterusnya sampai ini adalah Tn. Ya, pengelang. Nah, di mana 0 itu adalah sama dengan T0. Jadi ini adalah T0. Ini adalah T0. Lalu ada T1 yang lebih kecil dari T2, lebih kecil dari T3, lebih kecil dari Tn. Dan terakhir sama dengan Tn ini sama dengan T besar. Lalu didefinisikan norm pi itu adalah maksimum TK plus 1 minus TK. Jadi ini asumsinya adalah delta T-nya itu tidak sama. Jadi kalau mungkin Anda masih ingat di matematika 1 ya, Riemann integral. Jadi kalau kita punya di sini 0, di sini T1, lalu di sini T2, di sini T3, lalu di sini T4 sama dengan Tn, T besar gitu ya, misalkan. Nah, ketika didefinisikan TK plus 1 minus TK, jadi misalkan potongan ini. Potongan ini dengan potongan yang di sini. Nah, ini adalah potongan TK plus 1 minus TK. Yang pertama, potongan kedua TK plus 1 minus TK gitu ya. Nah, didefinisikan normnya adalah maksimum TK plus 1 minus TK, di mana K berjalan dari 0, 1 sampai N min 1. Gitu. Nah, ini adalah norm pi. Oke. Nah, norm pi-nya adalah maksimum dari TK plus 1 minus TK. Jadi, ini yang paling besar. Jadi, ini pi-nya. Kenapa bukan yang ini? Karena norm pi-nya didefinisikan sebagai maksimum dari selisih TK plus 1 minus TK. Di sini juga ada TK plus 1 minus TK. Di sini juga. Tapi yang maksimum yang mana? Yang paling besar adalah yang di sini. Oke. Nah, quadratic variation dari fungsi f adalah f, f T besar.
Jadi ini adalah lambang dari quadratic variation. Definisinya bagaimana? Definisinya adalah F, F T besar adalah limit norm pi menuju 0, sigma K sama dengan 0 sampai N min 1, FTK plus 1 minus FTK kuadrat. Itu adalah definisi quadratic variation. Oke, kita pegang dulu definisinya. Nah, dengan menggunakan mean value theorem, Anda buka mean value theorem, itu seperti apa? Buka dulu. Mean value theorem gimana? Sudah ketemu? Jadi mean value theorem itu ini. Jadi definisi turunan yang Anda peroleh di matematika 1 ya. F aksen C sama dengan FB minus FA per B minus A. Di mana C-nya itu adalah nilai di antara A dan B. Jadi, Oh, mohon izin tuh. ya, Oh, nggak jadi. Saya kira Ibu tadi share screen yang tadi ya, tangga. benar. Ini Anda lihat apa? PDF. PDF yang buku referensi kita. Mean value theorem? Nggak kelihatan. Anda bisa cari kan? Tadi cuma lihat aja. Oh, iya. Jadi, jika kita punya suatu selang A sampai B, lalu di sini ada C, gitu ya. C-nya terletak di antara A dan B. Maka F aksen C itu sama dengan FB minus FA per B minus A, gitu ya. Nah, dengan menerapkan itu di sini, maka kita akan punya FTK plus 1 minus FTK itu adalah FB min FA. Oke? Maka FTK plus 1 minus FTK bisa dinyatakan sebagai TK plus 1 minus TK dikalikan F aksen C-nya adalah TK plus 1 bintang. Paham?
Oke, sudah bisa dipahami? Di sini hubungan mean value theorem untuk quadratic variation. Maka ekspresi di 842 itu bisa dinyatakan dengan F aksen TK plus 1 bintang. Karena FTK ini kuadrat ya, maka kita akan punya ini kuadrat. Sehingga di sini kita punya kuadrat, di sini kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah perlu dicatat? Kalau sudah selesai, mau saya hapus. Bisa dihapus? Ya Halo? bisa Bu. Oke. Nah, sehingga kita bisa nyatakan di 843. Nah, dari 843 ke 844, kita punya ekspresi ini dan ekspresi ini, kita perhatikan. Tadi kan norm pi itu adalah maksimum dari TK plus 1 minus TK gitu ya. Sedangkan ini kuadrat itu kan bisa dinyatakan TK plus 1 minus TK dikali TK plus 1 minus TK. Nah, kalau salah satu ini diambil sebagai pi, gitu, artinya apa? Artinya adalah bahwa ini diambil yang maksimum. Jadi yang sebelah sini tadi, yang panjang tadi. Yang satunya nggak diambil maksimum. Gitu. Kalau ini diambil maksimum, maka kita bisa ambil di luar. Jadi bisa kita letakkan di luar dari tanda sigma. Nah, perbedaannya apa? Ketika kita punya TK plus 1 minus TK kuadrat, dibandingkan kalau salah satunya ini maksimum. Nah, tentu saja kalau salah satunya ini maksimum, ini dikali ini itu lebih besar daripada TK plus 1 minus TK kuadrat. Iya apa enggak? Gitu ya. Sehingga nilai ini itu lebih kecil sama dengan ketika apa TK plus 1 min TK itu diambil nilainya sebagai nilai maksimum. Nah, ini sendiri itu lebih kecil daripada limit norm pi menuju 0, integral pi norm pi integral f aksen t kuadrat dt. Begitu. Nah, perubahan dari sini ke sini, Anda ingat pelajaran di matematika 1. Integral Riemann. Ya, masih ingat? Ini akan menjadi delta T, lalu di sini f aksen TK, kalau di matematika 1 itu f x bintang, gitu ya. Fx bintang kuadrat, atau fx bintang saja, tergantung fungsinya. Ini menjadi dt, lalu limit ini menuju 0, maka kita bisa ambil ini sebagai integral. Nah, kenapa ini lebih besar? Karena ini continuous, ini discrete. Kita tahu ketika kita punya suatu fungsi begini, ini adalah fx, gitu. Kita dekati dengan suatu potongan-potongan.
Ini. Nah, integral fx dx itu akan limit h menuju atau delta x menuju 0 sigma fx bintang kali delta x. Kan begini ya. Nah, kalau seperti ini, maka kita akan punya error. Errornya di mana? Kenapa sih? Nggak bisa. Oke. Errornya di sebelah sini. Gitu. Sehingga integral ini itu lebih besar daripada sigma ini. Oke, bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Hah? Aman? Aman. Oke. Nah, karena norm pi menuju 0, maka kita akan punya nilai ini akan menuju 0. Gitu kan? Sehingga ini akan menjadi lebih kecil sama dengan 0. Oke. Kalau sudah, maka kesimpulannya adalah untuk fungsi f yang diferensiabel di selang 0 sampai t, maka quadratic variation-nya adalah sama dengan 0. Gitu. Dengan kata lain, kalau ada fungsi f dengan quadratic variation yang tidak 0, maka fungsi tersebut tidak diferensiabel. Perlu diketahui bahwa Brownian motion itu tidak diferensiabel. Kira-kira kalau dibandingkan dengan pelajaran yang kita peroleh waktu matematika 1, fungsi yang tidak diferensiabel itu tanda-tandanya apa? Secara visual itu bisa dilihat dari apa? Ada yang masih ingat? Nggak mulus, Apa? nggak mulus kayak nekuk-nekuk. Kayak Nekuk-nekuk fungsi ya. mutlak. Ada sudut tajam. Iya. Ya, ada sudut tajam. Nah, kita tahu bahwa kalau random walk yang jadi asal-usulnya si Brownian motion, itu kan yang kapan hari saya gambarkan, kan begini, lalu begini, 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 mungkin begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kan sudut tajam semua. Nah, itu yang menandakan bahwa dia tidak diferensiabel. Tapi bagaimana cara kita membuktikan bahwa suatu Brownian motion itu tidak diferensiabel? Nah, dengan menggunakan quadratic variation, tadi kalau f merupakan suatu fungsi yang umum, jadi f, ft sama dengan 0, kalau seperti ini maka dia diferensiabel. Nah, kalau winner proses atau Brownian motion, jadi kalau Brownian motion, quadratic variation-nya adalah seperti ini. Jadi WWT tidak sama dengan 0, tapi sama dengan T. Nah, kalau kita ingat variance dari random walk itu kan T ya. Yang random walk simetri. Nah, ini ada hubungannya dengan di sini. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita punya pi sama tadi. Nah, bedanya apa? Bedanya kita punya DK. Di mana DK adalah seperti ini. DK adalah increment dari Brownian motion. Kalau tadi kita punya increment enggak ya. Kita belum bicara F-nya itu sebagai fungsi yang Brownian motion. Kalau ini sudah kita bicara F-nya itu adalah fungsi Brownian motion. Jadi tadi kita pakai FTK plus 1 minus FTK. Maka sekarang kita pakai WTK plus 1 minus WTK. Kita misalkan dia merupakan DK. Nah, kalau tadi di quadratic variation,
itu kan kita pakai FTK plus 1 minus FTK kuadrat, begitu ya. Karena ini DK, maka kita akan punya Q pi itu adalah sigma DK kuadrat. Begitu. Ini adalah quadratic variation. Kalau quadratic variation, dia fungsinya diferensiabel, itu ini harusnya sama dengan 0, begitu. Tapi ini sama dengan T. Cara membuktikannya adalah jika di sini minus T sama dengan 0, maka akan terbukti kalau quadratic variation-nya sama dengan T. Jadi kita pakai fungsi ini. Tidak langsung pakai ini. Sehingga kita akan punya, kalau tadi FFT itu ada rumusan ini, maka kita akan punya rumusan yang ini. Jadi ini diwakili dengan Q pi minus T. Begitu. Oke. Sama dengannya adalah tadi kita punya ini kan harusnya kalau di yang atas tadi itu FTK plus 1 minus FTK kuadrat ya. Nah, pakai mean value theorem nanti kita bisa merubah bentuknya. Jadi nilainya adalah ini. Nah, oke. Nah, karena kita ingin membuktikan bahwa Q pi minus T, kalau Q pi-nya tadi kan FTK plus 1 minus FTK kuadrat. Nah, minus T besarnya diwakili oleh apa? Diwakili oleh sigma TK plus 1 minus TK. Jadi ini mewakili T, ini mewakili Q pi. Gitu ya. Akan diperlihatkan bahwa limit norm pi menuju 0 adalah Q pi minus T sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka kita bisa membuktikan bahwa quadratic variation dari Brownian motion ini akan sama dengan T. Begitu. Paham tujuannya? Halo? Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjut? Belum, Bu. Oke, jelas ya. Nanti kalau ada soal misalkan buktikan bahwa Brownian motion tidak diferensiabel. Bisa ya? Nah, maka kita kerjakan satu-satu. Jadi ini DK kuadrat minus TK plus 1 minus TK. DK kuadrat apa? DK kuadrat tadi adalah WTK plus 1 minus WTK kuadrat. Minus TK plus 1 minus TK. Nah, ekspektasi dari DK kuadrat minus TK plus 1 minus TK adalah ekspektasi ini. Nah, dari sini bagaimana kita treatmentnya? Ini kan bisa dijabarkan sebagai ekspektasi WTK plus 1 minus WTK kuadrat minus ekspektasi TK-nya nggak usah pakai ekspektasi. Kita langsung TK plus 1 minus TK. Pertanyaan saya, ini hasilnya apa? Kenapa kok hasilnya TK plus 1 minus TK?
Balik lagi ke yang tadi ya, ekspektasi X kuadrat sama dengan var X sama dengan T. Benar nggak? Nah, kalau kita pakai WTK plus 1 min WTK, berarti hasilnya adalah TK plus 1 minus TK. Begitu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, karena kita punya hasil ini, maka kita bisa jabarkan ekspektasi Q pi minus T adalah sama dengan ekspektasi kita substitusikan Q pi minus T-nya ini, yang bagian ini ke sini. Nah, dari mana kok tiba-tiba sama dengan 0? Kita tahu bahwa kalau ada sigma dan ekspektasi, ekspektasinya bisa masuk. Karena tiap ini adalah independen. Karena ekspektasi DK kuadrat minus TK plus 1 minus TK sama dengan 0, maka kita peroleh hasil totalnya adalah sama dengan 0. Benar ya? Oke. Udah? Saya hilangi, saya hapus coret-coretannya. Sudah, Bu. Oke. Sehingga kita punya ekspektasi ini. Nah, lalu varian. Varian dari Q pi minus T. Nah, varian dari Q pi minus T, kita ikuti prosedurnya. Q pi minus T kita ganti dengan ini. Lalu dari var xt kuadrat sama dengan, var xt sama dengan ekspektasi xt kuadrat. Jadi, dari var xt sama dengan ekspektasi xt kuadrat. Maka kita bisa nyatakan var ini sebagai ekspektasi ini kuadrat. Jadi ini analognya adalah xt, lalu ini adalah xt kuadrat, gitu ya. Kalau dijabarkan hasil kuadrat itu tadi, maka kita akan punya dk pangkat 4 minus ini dan ini. Benar nggak? Benar ya? Oke. Nah, masalahnya adalah dari mana ini ke sini? Ada yang punya ide? Mungkin ada yang sudah tahu, bisa berbagi. Sebelum masuk ke 856, saya mau minggir dulu sedikit ke sini. Jadi, itu tadi cara mendapatkannya adalah pakai MGF, Moment Generating Function. Jadi, pakai MGF, ini adalah fungsi MGF-nya. Lalu untuk turunan pertama, turunan kedua, ketiga, sampai keempat, maka kita akan punya ekspektasi X kuadrat, pangkat 3, dan pangkat 4. Dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau kita ambil DK-nya adalah WTK plus 1 minus WTK, maka kita akan punya, dan V-nya adalah TK plus 1 minus TK, maka kita akan punya ekspektasi DK itu sama dengan ini. Dengan mengambil bentuk analog di
6, 7, 8, 9. Maka kita akan punya ekspektasi DK adalah ini, ekspektasi DK kuadrat adalah ini, DK pangkat 3 ini, DK pangkat 4 ini. Begitu. Sehingga kita akan punya nilainya adalah seperti ini. Ini nanti saya share. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Oke, sehingga kita punya ekspektasi DK pangkat 4 adalah ini. Ekspektasi DK kuadrat tadi ini. Kita punya ini, DK kuadrat. DK kuadrat adalah TK plus 1 minus TK, terus dikalikan TK plus 1 minus TK, sehingga kita akan punya TK plus 1 minus TK kuadrat. Nah, ini sendiri adalah TK plus 1 minus TK kuadrat. Maka kita bisa peroleh 3 minus 2. Maka kita punya TK plus 1 minus TK kuadrat plus TK plus 1 minus TK kuadrat, yaitu 2 TK plus 1 minus TK kuadrat di sini. Nah, nilai ini akan lebih kecil sama dengan jika TK plus 1 minus TK saya ambil satu potong dan saya ambil nilai maksimumnya. Sehingga saya bisa simbolkan dia sebagai norm pi. Karena di awal tadi didefinisikan norm pi adalah maksimum TK plus 1 minus TK. Sehingga yang di sebelah sini adalah pangkat 1. Nah, tentu saja dibandingkan ini yang panjang interval atau potongan TK plus 1 minus TK-nya sama, dibandingkan dengan satunya adalah sama dan satunya maksimum atau lebih besar, maka nilai overall-nya itu pasti lebih besar daripada potongannya 857. Nah, ini sendiri itu akan lebih besar, lebih kecil daripada 2 norm pi T. Nah, kalau ini diambil maksimum, 2 norm, ini kalau dijumlahkan itu adalah T, gitu ya, T besar. Nah, maka kita ketemu var Q pi minus T adalah lebih kecil sama dengan 2 norm pi kali T besar. Sehingga kalau kita ambil limit norm pi-nya menuju 0, var Q pi minus T, jadi ini, var Q pi minus T lebih kecil dari 2 pi T, T besar. Nah, kalau pi-nya ini menuju 0, maka pasti ini menuju, limitnya akan sama dengan 0. Karena dijamin di sini, kalau ini menuju 0, maka pasti ini juga limitnya akan sama dengan 0. Maka terbukti bahwa limit norm pi menuju 0, varians Q pi minus T adalah sama dengan 0. Nah, kalau sudah ketemu ini, maka dari persamaan 852 yang ini, dari ekspektasi yang nilainya 0, bisa kita ambil, disimpulkan bahwa kita akan peroleh 6861. Dari mana? Kok bisa 852 dan 856, 860? 852 itu ekspektasinya 0, lalu variansinya, limit variansinya 0. Lalu kok bisa disimpulkan tanpa variansi, tanpa ekspektasi, limit Q pi minus T, norm pi goes to 0 adalah sama dengan 0. Dari mana? Logikanya gimana? Ada yang punya ide? Ini masuk ke konsep rata-rata dan varian ya. Jadi kalau kita punya data, begini, ini we can consider sebagai rata-rata, maka ini adalah simpangan baku. Ya, benar. Benar nggak?
Benar nggak? Halo? Kalau kuadrat nanti positif semua. Nggak ada yang minus. Yang minus di bawah. Nah, X bar ini kan ekspektasi. Kalau ekspektasinya sama dengan ekspektasi X-nya sama dengan 0, lalu variansinya juga 0. Kalau variansi 0 kan dia mepet di sini. Ya, benar nggak? Halo? Ya, Kalau dia mepet, berarti semuanya 0. Jadi rata-ratanya 0, variansinya 0, maka kita bisa pastikan bahwa X-nya adalah 0. Benar nggak? Kalau dari sini. X barnya 0, variansinya juga 0. Berarti X-nya 0. Benar? Nah, mengambil dari analog dengan ini, jika variansi Q pi minus T equal to 0 dan ekspektasi dari Q pi minus T juga 0, maka Q pi minus T juga 0 dengan pasang limit ya. Bisa diterima? Halo, Bu ingin bertanya, Bu. silakan. Mungkin tadi saya agak miss karena koneksi ya. Hmm. Eh, saya yang bagian var-nya mendekati di situ jadi 0, makanya 0 tuh saya lumayan ngeh. Tapi ketika yang em, apa X bar-nya sama dengan 0 itu yang sebelumnya itu saya masih belum ngerti. Boleh minta tolong dijelaskan nggak, Bu? Saya ulangi ya. Jadi, untuk menyimpulkan bahwa kita berangkat dari kalimat ini ya, Mbak. 852 dan 860. 852 itu ekspektasi Q pi minus T. Rata-rata berarti ya. Sedangkan 860 ini adalah varian. Limit rata-rata, limit varian. Kok bisa tiba-tiba limit Q pi minus T sama dengan 0? Rata-rata dan variannya dikemanakan? Kok bisa disimpulkan ini? Pertanyaannya kan gitu. Betul Mbak Sasa? Benar, Bu. Oke. Nah, untuk menyimpulkan hal tersebut, maka kita harus balik ke statistika dasar. Kalau kita punya rata-rata, X bar sama dengan 0. Lalu kita punya simpangan data. Simpangan data kan gambaran geometrisnya seperti ini. Benar, Mbak Sasa? Benar, benar. Ya, bisa dipahami? Dapat dipahami. Oke. Nah, jika sigmanya juga 0, kalau sigma kuadrat kan dia hanya menghilangkan ini toh, negatif ini toh. Kalau sigma kuadratnya juga 0, berarti ada simpangan enggak? Ada data yang menyimpang dari rata-rata enggak? Nggak ada, Nggak Bu. ada. Enggak ada. Kalau enggak ada, berarti kan sebenarnya X sama dengan 0. Benar enggak? Ya, Ya. gitu ya. Bisa diterima? Bisa, Bu. Oke. Dengan analog seperti ini, maka kita ambil X-nya itu adalah Q pi minus T. Varian dari Q pi minus T sama dengan 0. Lalu ekspektasi yang di atas tadi juga sama dengan 0. Kalau ekspektasi kan X bar. Atau rata-rata, benar ya? Ya. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa X tersebut sama dengan 0. X di sini adalah Q pi minus T. Dengan pasang limit ya. Bisa dipahami? Ya. Bisa, Bu. Kasih. Oke. Yang lain sudah? Mungkin ada pertanyaan?
Kalau saya terlalu cepat bilang. Udah? Lanjut? Sehingga kita bisa buktikan bahwa Q pi sama dengan T. Q pi apa? Q pi tadi didefinisikan sebagai Q pi. Q pi minus T adalah ini, Q pi-nya adalah DK kuadrat. DK kuadrat adalah WT K plus 1 minus WTK kuadrat. Sehingga kita bisa simpulkan quadratic variation-nya adalah sama dengan T. Oleh karena itu, bisa kita simpulkan bahwa lintasan dari Brownian motion tidak differentiable. Oke, saya lanjut sedikit sebelum masuk konstruksi integral itu. Konstruksi integral itu di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk catatan, dari hasil 851 dan 857. 851 yang mana? 851 dan 857. Oke. Yaitu ekspektasi sama dengan 0, variannya adalah 2TK plus 1 minus TK kuadrat. Dari mana ini buktinya? Jadi kalau ekspektasi ini minus TK plus 1 minus TK. Ekspektasi ini sendiri itu sama dengan TK plus 1 minus TK. Berarti kalau TK plus 1 minus TK dikurangi TK plus 1 minus TK, maka akan sama dengan 0. Ya, bisa yang buktikan ini ya, 863 ini ya. Kalau variannya, maka kita punya varian ini. Itu adalah berapa? Ayo gimana buktikannya ini? Ada ide? Itu var WTK plus 1 min WTK kuadrat ya. Kita hanya punya var WTK plus 1 minus WTK. Yaitu TK plus 1 minus TK. Tapi itu dikuadratkan. Begitu. Nah ini PR aja 864 ini. Jadi ini dijabarkan. Kita punyanya itu adalah var WTK plus 1 minus WTK. Yaitu ekspektasi WTK plus 1 minus WTK kuadrat. Berangkat dari ekspektasi X kuadrat sama dengan var X sama dengan T. Nah, itu diterapkan di sini. Jadi ini adalah TK plus 1 minus TK, sehingga hasilnya sama dengan 0. Nah, yang di sini, ini var X kuadrat. Nah, berangkatnya Anda membuktikannya adalah berangkat dari var X kuadrat. Ini caranya gimana? Jadi tolong dibuktikan ini dulu, baru nanti masuk ke sini. Nah, kalau TK plus 1 min TK kecil sekali, maka bisa disimpulkan bahwa ini kalau misalkan ini 0,1 gitu ya. 0,1 kuadratnya adalah 0,01, makin kecil. Jadi, kalau ini di kuadratnya kan maka akan menjadi sangat kecil. Sehingga kalau kita punya var WTK plus 1 minus WTK minus TK plus 1 min TK yang hasilnya adalah ini apa tadi ini kecil dikuadratkan tambah kecil lagi berarti mendekati 0. Nah, kalau mendekati 0
dari 863 dan 865, sekali lagi dari konsep rata-rata dan varian, yang tadi saya ceritakan di atas tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa ini sendiri itu sama dengan 0. Kalau ini sendiri sama dengan 0, maka kita akan peroleh WTK plus 1 minus WTK kuadrat itu sama dengan TK plus 1 minus TK. Atau, nah, di sini WTK plus 1 minus WTK itu dinyatakan sebagai DW. Kalau kuadrat berarti DWT kali DWT. Sama dengan DT. Nah, ini yang banyak sekali saya pakai di finance. Jadi di matematika derivatif, kalau S1 nanti ada mata kuliah pengantar matematika derivatif, atau kalau Anda lihat di TA-TA bimbingan saya, itu yang pakai geometric Brownian motion, yaitu mu SDT plus sigma SDWT. Nah, ini nanti kalau digunakan untuk pakai lema itu, untuk mendapatkan persamaan diferensial parsial dari harga produk finansial derivatif, nanti akan ada ds kuadrat. Kalau ds kuadrat, maka kita akan punya ms m kuadrat s kuadrat dt kuadrat plus sigma kuadrat s kuadrat dwt kuadrat plus 2 mu s sigma s dwt dt. Jadi ada dt kuadrat, ada dwt kuadrat, ada dwt dikali dt. Nah, yang di sini dwt kuadrat itu adalah sama dengan dt. Adapun dt kuadrat itu akan sama dengan 0 dan dw kali dt sama dengan 0 juga. Pertanyaannya, bagaimana buktinya? Begitu. Nah, memang kalkulus stokastik sebelum Pak Fahim yang banyak pakai saya, tapi kita nggak meminta mahasiswa untuk membuktikan dt kuadrat dan dw kali dt ataupun dwt kuadrat. Karena Anda merasakan sendiri untuk sampai ke materi ini dari awal sampai ke sini itu kan panjang. Nah, kalau itu dalam momen ujian TA ditanyakan kepada mahasiswa, apalagi S1, kasihan. Apalagi dulu nggak ada kuliahnya ini. Ini masuknya di S2 dulu. Nah, karena Pak Fahim sudah balik, yang S2 lebih advance dari ini, yang ini turun ke S1. Sehingga kalau sekarang, ya yang ngambil matematika, topik-topik penyelesaian model-model keuangan, maka untuk membuktikan DWT kuadrat sudah tidak ada masalah. Kalau dulu mereka belajar sendiri, dan kalau diuji, dosen diuji untuk nguji terus ditanyakan ini, wis alamat biasanya nangis. Apalagi ini dan ini. Biasanya saya minta pokoknya ngambil dari buku, reference, diketahui begini. Tapi kadang ya ada yang menanyakan dari mana, nggak bisa gitu itu, harus dibuktikan. Nah itu gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi aplikasinya, kesimpulan ini ada di, kalau di saya di matematika keuangan ada banyak kita pakai seperti itu. Kalau di bidang lain saya belum tahu. Karena yang pakai kayak gini ini mostly di matematika keuangan. Kalau Pak Fahim kan persamaan diferensial secara umum. Ada Hamilton, Jacobi, Bellman, ada Allen Chan. Kalau Hamilton, Jacobi, Bellman itu stokastik kontrol itu di finance banyak. Lalu kalau Allen Chan itu di matematika fisika. Jadi di fisika itu pun ada beberapa model stokastik. Tapi kalau di ITS masih jarang yang pakai itu. Ataupun secara general di Indonesia masih jarang sekali yang pakai itu. Gitu. Kalau Anda mau mendalami itu, ya masih jarang itu ilmunya. Saya sendiri nggak terlalu dalam. Yang dalam itu Pak Fahim. Oke?
Oh, permisi Bu, Ya, ingin bertanya. silakan. Itu ya, yang pertama untuk DT kuadrat sama dengan 0, terus DWDT sama dengan 0 itu berarti DT-nya sama dengan 0 gitu tak Bu? Atau bagaimana gitu? Bukan. Nggak sesimpel itu ya? Buktikannya melalui 863 sampai ke bawah. Gitu, Mas. Sementara kan ini DWT kali DWT saja atau DWT kuadrat. Ini harus dibuktikan dari TK plus 1 minus TK, terus TK plus 1 minus TK. Ini panjang ini pembuktiannya. Untuk sampai kesimpulan sama dengan 0. Pakai ekspektasi dan varian juga. Lalu untuk yang minggu kemarin Bu, Ya. kami saya sih Bu, saya dan kelompok saya juga sudah mencari beberapa referensi soal kenapa kok ada seper akar N itu. Mm-mm. Kami masih kekurangan informasi akan hal itu Bu. Kebanyakan masih tertutup dan berbayar gitu Bu. Yang saya tahu, sejauh yang saya tahu itu cuma dituliskan karena untuk variannya itu di Mayan itu 0, lalu variannya itu T gitu. Lalu untuk selanjutnya saya kurang tahu apakah ada penjelasan sedikit Bu soal itu. Terima kasih. Mana tadi ya? Yang seper akar N itu Bu. Ini kelihatan nggak? Saya buka link. Belum Masih belum berubah PDF Bu. atau enggak? Anda masih lihat PDF atau enggak? Masih lihat PDF Bu. Oh, oke. Anda sampai ke page ini enggak? Sampai Bu. Sampai. Sampai. Nah, ini. Jadi di sini itu ada penjelasan bahwa seperakar N itu sebenarnya apa namanya? Ada beberapa alasan ya. Yang satu untuk biar secara matematis bisa diselesaikan. Yang kedua adalah terkait dengan kamu kemarin kalau nggak salah nyebut-nyebut sigma atau varian ya, varian sama dengan akar T per N. Nah, variannya adalah T gitu ya. Nah, kalau T-nya itu diganti N, maka sigmanya adalah akar N. Nah, ada kaitannya dengan itu juga. Ya memang susah nyarinya. Ya untuk yang kita dapat itu cuma sebatar ini Bu. Simply define WNT as linear interpolation between its nearest integral values. Sudah cuma itu Bu. Saya juga sedang membuka. Bisa ditunjukkan. Gantian kamu yang share screen. Silakan. Oke, gedein pakai tok. Itu BN-nya, linear interpolasi, tapi nggak menjawab seperakar N. Seperakar N-nya itu nanti terkait dengan central limit teorem menuju ke distribusi normal, Mas. Ndi aku mau sing iku lho. Central limit teorem tadi loh. Ini loh, ini loh. Oh. Ini ya Bu ya. Sip. Kan, Scaled random walks. terus ojo cepet-cepet ah. Ojo cepet-cepet. Oh iya. Nah, iku. 1 plus sigma per akar N. 1 Ini. plus sigma per akar N. Nah, itu kan sigma per akar N itu kan sebenarnya dari varian. Ya. Nah, kalau varian XI itu sama dengan T, T-nya saya ganti dengan N, karena T-nya 1 sebanyak N, gitu ya. Maka sigmanya adalah akar N, gitu ya. Nah, kalau dirasiokan sigma dengan sigma, maka kita bisa merasiokan sigma per akar N. Dari situ ada ide untuk men-scalingkan dengan seperakar
N. Ternyata dengan scaling tersebut itu membantu penyelesaian secara matematisnya terkait dengan central limit theorem. Karena ini yang paling mendekati begitu dah, Bu. Oh, Atau tentu. central limit theorem allow us. Iya sih, Bu. Untuk iya sekitar sampai sini, Bu, yang saya Iya, tahu nggak ada apa-apa, sumber. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tulisan tapi. Terus nanti Oke, presentasinya diterangkan. iya, Bu. Ya, Ya, oke, Bu. Terima kasih, Bu. oke. Saya itu keluar kota Senin, Selasa, Rabu. Pas hari ngajar semua. Jadi nanti Senin, Selasa, Rabu, oh, saya isi untuk yang kuis ya. Saya ganti dengan pertemuan kuis ya. Jadi jamnya bebas. Anda siapnya jam berapa dan saya bisa jam berapa. Nanti eh, janjian aja. Oke? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kan untuk minggu ini Ibu available hari Kamis ya tadi. Kamis, Terus, ya, pagi ya. iya. Karena Nah, jam 9 saya kalau rapat. kalau seandainya em, kalau minta janjian malam atau Malam nggak apa-apa. weekend gitu boleh, Bu? Weekend nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih, Bu. Apalagi? Senin, Selasa, Rabu itu lah, Bu. Hah? Boleh, Bu. Yang Senin, Selasa itu boleh, Bu. Nah, Senin Selasa ini rada ruwet. Hmm. Kalau saya pas ada di bandara sama pesawat ya jelas gak iso. Tapi kalau sudah sampai hotel, pas acara pun saya bisa nyelinap keluar sebentar gitu. Anda presentasi 10-15 menit bisa. Nanti saya masuk lagi, terus nanti jeda 1 jam kemudian siapa lagi yang mau maju, silakan. Karena di rapat itu saya cuma pendengar, tapi harus hadir. Jadi bisa bisa disambi. Oke? Permisi, Bu. Kalau boleh tahu acara apa ya, Bu ya? Sejenis konferensi gitu, Bu. Enggak, rapat pimpinan ITS. Ya Allah. Ya, Bu, maaf. Awal-awal inilah bagian yang ini tah. Gitu ya. Saya ke Lombok hari Senin sampai Rabu itu. Senin malam mungkin bisa. Senin malam. Acaranya jam berapa ya? Senin malam mungkin ya. Senin sore atau malam gitu ya. Anda bisa kontak saya dulu lah. Janjian dulu. Oke? Saya ambil sebagai nilai kuis ya. Halo? Ya, Bu. Oke. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini ya.